Lama sekali tak jumpa, saatnya kita kembali belajar sambil bermain di acara Dolanan Nyambi Sinau. Di episode kali ini kita akan belajar sambil bermain apa ya? Nah, daripada penasaran, langsung aja yuk kita ikuti Dolanan Nyambi Sinau kali ini. Hai teman-teman, jumpa lagi di acara Dolanan Nyambi Sinau bersama saya Melvin dan siapa? Umay. Umay, kenapa kita pakai baju tradisional seperti ini ya? Oh, disuruh Miss Krisna. Yuk kita ketemu Miss Krisna. Ya. Yuk. Pastinya teman-teman Dolanan Nyambi Sinau penasaran kan kenapa Melvin dan Umay pakai baju khas Jawa? Apalagi kata Umay mereka ini disuruh sama Miss Krisna. Kira-kira mau belajar apa ya? Halo Melvin, halo Umay. Ya. Miss, kita mau kasih kok pakai baju Jawa seperti ini. Oh iya, hari ini Miss Krisna mau ajak Umay sama Melvin dan juga teman-teman belajar tentang Gambang Semarang. Apa itu Gambang Semarang sih, Miss? Oh, Gambang Semarang itu seni pertunjukan tradisional khas kota Semarang. Nah, Gambang Semarang itu nanti bukan hanya cuman musiknya aja, tapi Gambang Semarang itu ada musiknya, ada nyanyinya, ada narinya, dan juga ada lawaknya. Tapi hari ini teman-teman Dolanan Nyambi Sinau, Melvin dan juga Umay akan belajar instrumennya. Jadi alat musiknya apa aja dan juga mau belajar nyanyi bareng bersama dengan teman-temannya Melvin dari Edu House. Iya. Kita mau langsung belajar sekarang apa besok? Sekarang. Oke. Mau Umay belajar sekarang? Oke, kalau gitu kita langsung aja lihat teman-teman yang lagi latihan ya. Ternyata Melvin dan Umay mengajak teman-teman Dolanan Nyambi Sinau untuk belajar tentang Gambang Semarang. Eits, teman-teman Dolanan Nyambi Sinau tahu Gambang Semarang? Atau siapa yang sudah pernah lihat Gambang Semarang? Daripada penasaran, kita ikutin Melvin, Umay, dan Miss Krisna yuk! Oke, nah Melvin, Umay, ini kita sudah ketemu sama teman-teman yang belajar Gambang Semarang. Jadi di Klub Melvin ini ada komunitas namanya Nang-nok Gambang Semarang. Nang-nok itu terdiri dari kata nang atau kenang dan nok atau denok. Tahu nggak? Nang itu buat julukan untuk anak laki-laki atau perempuan? Nggak tahu. Nang itu untuk laki-laki, nok itu anak perempuan. Jadi ini Nang Umay dan Nang Melvin. Nah, di sini kenapa namanya Nang Nok? Karena kita pengen ngajak anak-anak muda itu untuk belajar Gambang Semarang. Nah, tadi Miss Krisna sudah jelaskan kan kalau Gambang Semarang itu ada musiknya, ada tarinya, ada lawaknya, dan nyanyinya. Tapi kali ini kita mau belajar Gambang Semarang. Nah, di sini teman-teman bisa belajar Gambang Semarang. Apa sih alat musiknya apa saja dan lain sebagainya. Kebetulan siang ini ada teman-teman dari Edu House lagi belajar Gambang Semarang bersama Kak Yuda. Kalian pengen latihan juga nggak? Iya. Nah sekarang kita ketemu sama Kak Yuda ya. Nah ini kita kenalan dulu sekarang ya. Kalau Melvin pasti sudah kenal ya. Nah ini Umay kenalan dulu. Tanya coba namanya siapa Kak gitu. Oh namanya Umay. Nah ini namanya Kak Yuda. Halo Kak Yuda. Nah hari ini Kak Yuda akan mengajarkan Melvin, Umay dan juga teman-teman Dolanan Nyambi Sinau untuk apa saja sih alat instrumen Gambang Semarang dan bagaimana cara memainkannya. Nah langsung saja ya kita langsung berikan ke Kak Yuda. Silahkan Kak Yuda. Halo teman-teman semua. Wah, ternyata di ruangan ini teman-teman dari Edu House sudah siap dengan alat musik masing-masing loh. Dan kalau kalian perhatikan, alat musiknya menyerupai gamelan untuk main wayang ya. Tapi ternyata beda loh. Serupa tapi tak sama. Oh iya, seperti yang dikatakan Miss Krisna tadi, Gambang Semarang merupakan seni pertunjukan kerakyatan
yang menampilkan perpaduan antara seni musik, suara atau vokal, tari, dan lawak. Oh ya teman-teman, di rumah pasti penasaran asal-usul dari Gambang Semarangan kan? Nah, ada dua pendapat tentang asal-muasal Gambang Semarang loh teman-teman. Pendapat pertama menyebutkan bahwa kesenian ini berasal dari Gambang Kromong Jakarta yang dibawa oleh seorang Tionghoa bernama Li Ho Sun pada awal 1930. Pendapat kedua justru berpandangan sebaliknya. Gambang Semaranganlah yang mengilhami terbentuknya kesenian Gambang Kromong Jakarta. Hal ini dibuktikan bahwa terdapat seniman-seniman tua yang mengenal irama-irama Gambang Semarang. Gambang Semarang diresmikan menjadi warisan budaya tak benda WBTB sesuai dengan SK Mendikbud RI pada tahun 2018. Akulturasi budaya Tionghoa Jawa yang ada pada Gambang Semarang terlihat dari busana yang dipakai oleh para penari dan penyanyi, serta iringan musik gambang yang ada dalam kesenian ini. Halo teman-teman, ya ini kita belajar tentang Gambang Semarang. Ya. Gambang Semarang itu ada 8 alat musik. Antaranya ada demung, saron, gambang, kendang, bonang penerus, gong, kecrek, juga ada vokalnya juga. Dan kalau biasanya kakak itu juga ada lawaknya. Tapi kali ini kita cuma belajar tentang alat musiknya seperti itu. Yuk kita belajar bareng-bareng yuk kita belajar. Seperti penjelasan Kak Yuda, alat musik yang dipakai untuk Gambang Semarang di Edu House ini meliputi gambang, bonang, kendang, gong, demung, sarong, dan kecrek. Bagaimana kalau kita belajar lebih dekat alat musik pada Gambang Semarang yuk? Kak, ini nama alat musiknya apa? Nah, kalau nama alat musik ini namanya gambang. Terus gambang juga mainkannya tuh dengan dipukul atau ditabuh. Mau denger? Coba, Maria coba dimainkan. Nah, itu. Nah, teman-teman, alat musik yang dimainkan oleh Maria ini namanya gambang. Gambang adalah alat musik gamelan yang terbuat dari bilah-bilah kayu maupun bambu. Biasanya terdiri dari 17 hingga 21 bilah yang dimainkan dengan alat pukul. Nada yang dihasilkan adalah diatonis dengan penataan bilah nada berurutan dari yang ukurannya paling kecil ke yang paling besar. Hal tersebut bertujuan supaya nada yang dihasilkan bervariasi. Dari nada do, re, mi, sol, la sebanyak 18 bilah mencapai 2 oktav. Gambang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tabuh berbentuk bundar bertangkai panjang. Lanjut lagi yuk, kita belajar alat musik apa lagi ya? Nah, kalau ini nama alatnya itu bonang. Itu cara mainnya dengan dipukul. Pukulnya itu 2 kali. Itu pukulnya bareng. Teman kita Kaira akan memainkan alat musik bonang. Kalian simak ya. Nah, itu tadi nadanya do, re, mi, sol, sama la, nggak ada fa-nya. Seperti itu. Bonang merupakan salah satu instrumen musik yang wajib ada dalam Gambang Semarang dan terbuat dari logam seperti perunggu, kuningan, dan besi. Terdapat 14 pot perunggu dalam 2 baris yang bentuknya seperti kue bolu. Bonang yang digunakan pada Gambang Semarang pada umumnya menggunakan nada diatonis yang terdiri dari nada do, re, mi, sol, la tanpa fa dan si.
Teknik memainkan instrumen bonang dengan cara dipukul di bagian pencu atau bagian yang menonjol dengan menggunakan 2 buah alat tabuh. Kak, ini bunyi apa ya, Kak? Nah, kalau ini alat musik kendang itu cara mainnya itu ditabuh, tapi kalau istilahnya ini dikeplak gitu. Bunyinya seperti apa? Coba dipraktekkan. Nah, kendang ini kalau di Gambang Semarang itu untuk pengatur tempo, juga untuk keindahan suara juga. Gitu. Coba nih kakak praktekkan ya. Ini bunyinya. Jadi ada suara tak, ada tung, ada bam. Jadi tung, tak, bam, tung, tak, bam. Gitu, seperti itu cara mainnya. Iya begitu, ada 3 suara itu tung, tak, sama bam. Teman-teman pasti nggak asing kan dengan alat musik yang satu ini, namanya kendang. Nah, Joselo di kelompok Gambang Semarang Nangno ini memainkan alat musik yang satu ini, ya kendang. Wah, Kak Yuda mahir juga ya memainkan kendang. Dalam Gambang Semarang biasanya menggunakan 1 buah kendang Jawa dan 2 buah panapa. Pada dasarnya, teknik permainan kendang pada Gambang Semarang menggunakan teknik permainan kendang jaipong dengan beberapa tepakan dalam teknik permainan ini. Di Kempiang yaitu dengan teknik permainan yang menggunakan telapak tangan secara terbuka dan dipantulkan. Ditepak yaitu teknik permainan kendang yang menggunakan telapak tangan secara terbuka tetapi tidak dipantulkan. Dikentung yaitu teknik permainan kendang dengan menggunakan jari telunjuk. Diropel yaitu teknik permainan untuk menabuh secara berurutan beberapa buah kendang. Diserut yaitu teknik permainan kendang dengan menggunakan telapak tangan atau pemukul disertai dengan tekanan kaki. Bagaimana teman-teman? Pastinya kalian semakin penasaran kan? Ingin tahu ada alat musik apa lagi sih dalam Gambang Semarang ini? Kak, ini kok alat musiknya sama Kak kayak yang itu, Kak? Oh ini, jadi kalau yang ini sebenarnya itu masih satu alat musik dengan bonang kayak tadi. Cuman bonang itu ada 2, bonang yang utama sama bonang penerus. Bedanya itu di nadanya. Kalau bonang penerus tuh nadanya lebih tinggi, kalau bonang biasa tuh nadanya rendah. Kalau ini bonang penerus atau bonang biasa? Kalau yang ini bonang penerus seperti itu. Coba dimainkan. Tadi siapa namanya? Abel. Ini Abel akan mainkan. Coba Abel. Nah, itu cara mainnya tuh sebenarnya sama dengan bonang penerus seperti itu. Oke. Terima kasih Kak. Yeah. Lanjut ke musik boleh. selanjutnya. Ayo Kak. lanjut. Ayo, nih. Nah, ini alat musik di Gambang Semarang ini namanya demung. Sebenarnya demung nanti ada gambarannya, nanti kakak jelasin di selanjutnya. Jadi kita belajar demung dulu. Oke, di sini ada Gokato dan Umay. Jadi untuk demung sendiri itu beda dengan alat gambang yang lain karena di alat gambang yang lain itu ada fa. Kalau di demung ada fa, kalau alat gambang yang lain nggak ada fa. Jadi coba fa diketuk Gokato. Nah ini di gambar sama di bonang tadi nggak ada. Jadi uniknya nih ada nada fa-nya dan demung ini nadanya rendah, beda nanti dengan alat selanjutnya, nanti kakak jelasin selanjutnya. Betul. Coba dimainkan Gokato. Nah itu nanti nadanya do rendah sampai do tinggi seperti itu. Demung bernada diatonis terdiri dari 8 bilah nada dalam oktav rendah yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Demung difungsikan sebagai bass, maka pola permainannya hanya menabuh wilayah yang nadanya merupakan bagian dari akord sesuai dengan melodi lagu. Oleh karena itu, frekuensi pemukulan wilayahnya lebih jarang jika dibandingkan dengan pola permainan membawakan melodi.
Oh iya, kalau kalian pengen belajar Gambang Semarang, bisa langsung datang ke Edu House bersama kelompok Nangno di Klub Merbi loh. Jadi, selain kalian menambah ilmu dan keterampilan bermusik, kalian juga ikut melestarikan budaya loh. Nah, ini namanya saron. Ini kembarannya demung tadi. Jadi kalau demung itu nadanya rendah, kalau saron itu nadanya tinggi. Itu untuk cara mengukurnya pun sama di tabuh itu. Coba ini dengan Kak siapa? Kak Elena. Coba dipukul, Kak. Nah, gitu. Untuk nadanya juga sama dari do rendah sampai ke do tinggi, dan di sini juga ada fa-nya, do re mi fa sol la si do. Seperti itu. Umay udah tahu, Umay? Udah, oke. Yuk kita lanjut ke alat selanjutnya. Alat musik yang Elena mainkan adalah saron. Seperti penjelasan Kak Yuda tadi, saron dan demung bernada diatonis. Saron difungsikan sebagai pembawa melodi dengan jumlah bilah nada lebih banyak dari instrumen demung dalam oktav yang sedang. Saron terbuat dari besi, perunggu, atau kuningan. Alat ini berbentuk wilahan atau lembaran logam yang terdiri dari 6 atau 7 bilahan nada yang ditumpangkan pada bingkai kayu yang juga berfungsi sebagai resonansi. Kak, kalau ini aku tahu nama alat musiknya apa. Oh, apa namanya coba? Gong. Oh, bener, namanya gong. Bisa maininnya? Coba dong, Kakak mau denger nih. Jadi ini cara mainnya tinggal dipukul satu persatu. Gong dan kempul merupakan instrumen gamelan yang terdapat dalam satu kelompok yang ditata pada gayor atau tempat untuk menggantungkan gong dan kempul. Gong menandai permulaan dan akhiran dari sebuah gending, serta memberi rasa keseimbangan setelah berlalunya kalimat lagu gending yang panjang. Gong sangat penting untuk menandai berakhirnya satuan kelompok dasar lagu, sehingga kelompok itu sendiri dinamakan gongan. Gong ini juga berfungsi sebagai pemimpin tempo dalam musik tradisional yang akan menjadi panduan setiap ketukan temponya. Ada dua macam gong, yaitu gong ageng atau gong besar berukuran paling besar daripada gong lainnya, dan gong suan atau gong siem yang berukuran sedang. Ada Umay lagi. Ini namanya alat musik kecrek. Di Gambang Semarang, kecrek itu sebagai penentu tempo. Coba, ini dengan Kak siapa ini? Kak Falco. Coba dimainkan Kak Falco. Nah, walaupun terkesan mudah, tetapi untuk mengatur tempo di alat Gambang Semarang itu pusatnya ada di kecrek. Jadi gampang-gampang susah kalau main kecrek itu. Ada lagi, Umay? Sudah paham? Kecrek sebagai pengatur ritme musik dan menimbulkan efek bunyi tertentu. Teknik permainannya tetap mempertahankan pada teknik permainan yang sudah ada. Hanya saja dalam satu lagu, kecrek dimainkan dengan menggunakan satu pola tertentu. Pada penataan ini, dalam satu lagu kadang-kadang memainkan dua pola permainan secara bergantian sesuai dengan irama yang dimaksudkan. Bagaimana teman-teman? Tentunya kalian sudah nggak penasaran lagi kan dengan yang namanya kesenian Gambang Semarang, terutama alat musik dalam Gambang Semarang. Oh iya, yang terakhir ada Falco nih sebagai vokalis. Tentunya dia pandai bernyanyi. Gimana kalau kita dengerin bersama? Kak, Ya. kalau gitu kita main bareng.
Oke, kita main bareng-bareng, kita main seluruh alatnya Gambang Semarang ya. Oke, ayo kita main. Oke, kita main gundul-gundul pacul ya. Oke, tunggal kali 3. Gundul pacul sul gendingan, nunggi wakuku gendingan, wapul limpah sekene dadi salatan, wapul limpah sekene dadi salatan. Jadi, instrumen musik yang digunakan dalam Gambang Semarang sama dengan perangkat karawitan Jawa, namun menggunakan nada diatonis, sedangkan karawitan Jawa menggunakan nada pentatonis. Nah, seru kan teman-teman? Bagi teman-teman yang mau belajar seperti anak-anak dari Eduhouse, bisa langsung datang ke klub Mervi bersama Kak Yuda. Saatnya kita undur diri dulu. Sampai jumpa, matur nuwun, dadah.